Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar peristiwa yang sangat istimewa, yakni peristiwa Fathul Mekah. Untuk mempelajarinya, yuk kita simak video bersama-sama. Dan kesempatan melaksanakan ibadah haji. Kaum muslimin menginginkan untuk melaksanakan ibadah haji. Nabi Muhammad SAW menyadari keinginan para pengikutnya. Maka setelah perang Khandaq, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Nabi Muhammad SAW memimpin langsung sekitar 1000 umat Islam pada bulan Zulqa'dah yang dalam tradisi Arab dilarang berperang. Namun kafir Quraisy berusaha menghadang dan menghalangi umat Islam masuk ke kota Makkah. Nabi Muhammad SAW mengutus Utsman bin Affan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan umat Islam. Kafir Quraisy menolak keinginan umat Islam dengan memerintahkan umat Islam untuk kembali ke Madinah. Pada saat yang sama tersebar isu bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh kafir Quraisy. Mendengar berita tersebut, Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam untuk melakukan baiat kepada Nabi, bahwa mereka bertekad berjuang demi kejayaan Islam hingga darah tetes terakhir. Baiat tersebut dikenal dengan Baiat Al-Ridwan. Setelah melakukan baiat, Utsman bin Affan kembali dari kota Mekah dengan selamat. Kafir Quraisy merasa khawatir dengan tekad umat Islam untuk memasuki Mekah tahun ini. Karena itu, mereka mengutus Suhail bin Amr, Mikros bin Harb, dan Hawatib bin Abdul Azza untuk menyusun naskah perjanjian bersama Nabi Muhammad SAW. Perjanjian tersebut dikenal dengan Perjanjian Hudaybiyah. Adapun isi perjanjian Hudaybiyah antara lain, yang pertama, kedua belah pihak sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, setiap orang diberikan kebebasan bergabung dengan dan mengadakan perjanjian dengan Muhammad atau dengan kafir Quraisy. Yang ketiga, setiap orang Quraisy yang menyeberang kepada Muhammad tanpa seizin walinya harus dikembalikan. Sedangkan jika pengikut Muhammad bergabung dengan Quraisy tidak dikembalikan. Dan yang terakhir, pada tahun ini Muhammad harus kembali ke Madinah. Pada tahun berikutnya, mereka diizinkan menjalankan ibadah haji dengan syarat menetap selama 3 hari di Mekah dan tanpa membawa senjata. Kaum Quraisy menolak pencantuman Bismillahirrohmanirrohim dan digantikan dengan Bismikallahumma, yang artinya atas nama ya Allah. Dan juga mereka menolak pencantuman nama Muhammad Rasulullah digantikan dengan Muhammad bin Abdullah. Perjanjian Hudaybiyah telah membuat kota Madinah dan Mekah menjadi aman. Pada masa damai akibat perjanjian ini, banyak kaum kafir Quraisy yang memeluk agama Islam. Mereka tidak lagi khawatir diperangi oleh kaum kafir Quraisy. Tak berselang lama, sekitar 2 tahun berlalu, kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian tersebut. Mereka membantu kabilah Bani Bakar menyerang Bani Husa'ah yang sudah memeluk agama Islam. Rasulullah SAW mengingatkan kaum kafir Quraisy. Namun kaum kafir Quraisy memilih membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah SAW pun bertindak tegas dengan berangkat menuju Mekah untuk mengamankan kota Mekah dari kekuasaan kaum kafir. Rasulullah SAW menyiapkan pasukannya untuk pergi ke Mekah
Dalam waktu singkat, terkumpul para sahabat dengan jumlah 10.000 orang. Berita keberangkatan Rasulullah dengan para sahabatnya terdengar oleh kaum kafir Quraisy yang bersumber dari salah satu kaum muhajirin yang bernama Hatib bin Abu Balto'ah. Ia merasa simpati terhadap kota Mekah sebagai kota kelahiran Islam dan Nabi Muhammad SAW. Namun, ia juga merasa sayang terhadap saudara-saudaranya yang berada di Mekah. Hal inilah yang membuatnya membocorkan berita kedatangan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya berhasil memasuki kota Mekah dengan aman, maka Rasulullah SAW memimpin pembenahan kota Mekah. Dalam melakukan pembenahan di kota Mekah, Rasulullah SAW bersikap santun. Melihat sikap mulia Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang menjunjung tinggi perdamaian ini, penduduk Mekah banyak yang bersimpati dan masuk ke Islam. Tidak terkecuali tokoh Quraisy yang selama ini memusuhinya, yang bernama Abu Sufyan. Suara takbir dan tahmid segera dikumandangkan hingga ke Ka'bah yang diikuti oleh Rasulullah dan para pengikutnya yang melakukan tawaf sebagai bentuk penghormatan pada tempat ibadah. Kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal bin Abdul bin Rabah untuk mengumandangkan azan yang pertama kali. Peristiwa terbukanya kota Mekah dengan aman dan damai membuat orang ribuan berbondong-bondong masuk Islam. Peristiwa ini pun dikisahkan dalam Al-Quran dan disebut sebagai Fathul Mekah.